Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hana Rasya, NPM 202310115186, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam, bukan hanya bagaimana hukum dibuat atau diterapkan, tetapi mengapa hukum itu ada, apa tujuannya, dan apa dasar keadilannya. Dengan kata lain, filsafat hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum, seperti apa itu hukum, mengapa manusia membutuhkan hukum, apa hubungan hukum dengan keadilan, moral, dan kebebasan. Pengertian filsafat hukum menurut para ahli. Yang pertama dari Immanuel Kant, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip rasional yang mendasari hukum dan menjelaskan bagaimana hukum harus dibentuk agar sesuai dengan kebebasan dan moralitas manusia. Selanjutnya ada dari Gustav Radbruch, filsafat hukum adalah ajaran tentang nilai-nilai hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya adalah menurut Aristoteles, hukum adalah perwujudan dari keadilan yang tertinggi dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat timur. Perkembangan filsafat timur. Perkembangan filsafat timur tidak terpisahkan dari pandangan hidup oleh bangsa-bangsa yang mendiami belahan bumi bagian timur, antara lain ada Cina, India, dan Arab. Paling tidak terdapat 5 filsafat timur yang paling berpengaruh, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan Islam. Hinduisme amat berpengaruh pada perjalanan filsafat India maupun Buddhisme, dan Islam juga mempunyai andil yang tidak kecil. Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme berkaitan dengan filsafat Cina dan Asia Timur pada umumnya, serta beberapa bagian Asia Selatan dan Tenggara. Selanjutnya, filsafat India. India merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang berada di lembah sungai Indus. Sejak imigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Aryan dan dari utara India pada tahun 17.000 sampai 1400 sebelum Masehi, yang menandai suatu perubahan penting dalam sejarah filsafat India. Pemikiran filsafat India sudah dimulai pada zaman Weda dengan menjadikan alam semesta sebagai objek utama pembahasannya. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari alam yang maha luas ini, di mana sifat-sifat manusia identik dengan sifat-sifat alam. Filsafat India zaman skeptisisme. Weda berisi beraneka unsur kepercayaan yang hanya mampu ditafsirkan oleh para rohaniawan, sehingga lama-kelamaan dirasakan tidak sesuai lagi dengan keinginan masyarakat luas yang bermunculan. Reaksi terhadap ajaran-ajaran Weda yang dibedakan menjadi 2 aliran, yaitu Astika atau menerima Weda dan Nastika atau menolak Weda. Selanjutnya ada filsafat Cina zaman klasik pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Yin Yang berasal dari para perilaku ilmu gaib yang dikenal dengan Feng Shui, kemudian dikumpulkan secara tertulis antara lain Huxin. Yin Yang merupakan ajaran penting dalam filsafat Cina, yakni tentang prinsip keseimbangan Yin dan Yang, 2 prinsip induk dari seluruh kenyataan. Filsafat Yin Yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini
mengandung dua sisi yang bertolak belakang, demikian juga dengan hidup manusia. Selanjutnya, ada filsafat Islam kawasan Maghribi. Kawasan Maghribi berpusat di Cordova, Spanyol, yang kemudian setelah penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab, filsuf pertama ini, kawasan ini adalah Ibnu Bajjah yang menyandarkan filsafatnya pada pemikiran Al-Farabi dan dipengaruhi oleh filsafat Yunani, misalnya mengenai penggolongan manusia oleh Pitagoras, yaitu kaum awam dan kaum khawas. Menurutnya, manusia berwatak sosial karena manusia membutuhkan masyarakat untuk membina kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.